Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim al-wasil alim ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun berada, segala puji milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan bahasan kita kitab Mahkota Pengantin halaman yang ke-10. Halaman yang ke-10. Di dalam As-Sahihain. Jadi kalau teman-teman mendengar kalimat Sahihain, itu maknanya adalah kitab hadis riwayat Al-Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim. Jadi Sahihain itu maksudnya kitab hadis Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, adalah baginda Nabi SAW, beliau bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'." Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 perkara. Limaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata baginda Nabi yang mulia, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Nah, jadi tema kita hari ini akan membahas tentang kriteria wanita yang layak untuk dinikahi. Kata Nabi yang mulia, baginda kita, beliau bersabda, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu kadangkala, wanita itu mayoritasnya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, walihasabiha, karena garis keturunannya, nasabnya. Wajamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, yang keempat karena agamanya. Kemudian Nabi memberikan stressing point yang teman-teman harus jadikan acuan gimana cara teman-teman yang ikhwan laki-laki memilih seorang perempuan yang layak untuk dijadikan istri beliau. Perhatikan ini kata Nabi yang mulia, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka perhatikanlah agamanya, niscaya tanganmu tidak akan berdebu. Kalimat niscaya tanganmu tidak akan berdebu sini tuh adalah kiasan. Makna lainnya adalah kalau kita memilih wanita yang beragama, hidup kita tidak menjadi hina. Kalau kita memilih wanita yang beragama, dia tahu bagaimana memperlakukan suaminya. Kita gak bakalan repot karena harus mendidik dia kembali, mengajari dia dari A, B, C, X, Y, Z. Enggak. Karena setidaknya dia sudah memiliki bekal ilmu agama. Kan harus membimbing, jelas. Seorang suami sampai dia mati tetap tugasnya membimbing anak dan istrinya. Sampai dia mati. Tugasnya tuh. Sampai dia berpulang ke pangkuan Allah, anak istrinya tetap harus dibimbing. Diajarkan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, perlahan untuk mempraktikkan Al-Quran. Istrinya dibimbing bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Pun juga dirinya juga harus dibimbing dengan cara gimana setiap hari tidak boleh tidak menuntut ilmu. Melainkan setiap hari harus selalu upgrade ilmu, belajar ilmu syar'i, belajar lagi, walaupun sudah S2. Walaupun sudah sarjana, tetap belajar. Walaupun gelarnya magister, S2, S3, tetap dia belajar. Harus selalu belajar. Talabul ilm, kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi seluruh orang yang merasa agamanya Islam. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali ke bahasan kita, fadhfar bidzatid din taribat yadak.
pesan baginda Nabi yang mulia kalau kita hendak mencari seorang wanita untuk kita jadikan seorang istri. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah agamanya. Agamanya baik, selanjutnya akan baik. Agamanya berantakan, hancur, sulit nih. Kalau tidak benar-benar ia mau berhijrah memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Maka sering banget disampaikan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, pilih pasangan hidup orang yang menjaga sholatnya. Sholatnya dijaga. Allah, kewajiban dia sama Allah dijaga. Apalagi dia sama pasangannya. Makanya nanti kalau teman-teman nanti akan mengupas lebih dalam, mungkin di dalam kitab ini ada ya, tapi qadarullah kita belum bertemu. Kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang seorang laki-laki melamar putrimu, tardawna dinahu wa khuluquh, kamu ridho terhadap din agamanya, khuluquh terhadap akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang barusan itu, yang baik agamanya, baik akhlaknya. Standar nih yang harus kaum muslimin jadikan standar sebelum tentang hartanya, sebelum tentang cantiknya, sebelum tentang nasab atau garis keturunannya. Harusnya yang jadi prioritas utama adalah agamanya. Pastikan dia menjaga sholatnya. Pastikan dia mampu membaca Al-Quranul Karim. Coba kebayang gak sih? Seseorang menikah itu biasanya katakanlah ya, pukul rata mayoritas 20 tahun ke atas. Kebayang gak sih, orang 20 tahun sudah setua itu usianya belum bisa baca Al-Quran. Selama ini 20 tahun waktunya dipakai apa aja, sampai-sampai dia belum bisa baca Al-Quran. Itu kan ada kekeliruan menaruh prioritas gitu loh. Ini keliru nih, naruh prioritas keliru kayaknya deh. Masa umur 20 tahun gak bisa baca Al-Quran, kan prioritasnya berarti ada yang lain selain Al-Quran. Sedangkan untuk mereka yang beriman, mereka beragama Islam, harus yang menempatkan bisa membaca Al-Quran. Itu prioritas utama dong dalam hidupnya. Mau gak mau kan, Quran surat cinta dari Allah. Masa 20 tahun lebih udah mau menikah loh, masa gak bisa baca Al-Quran? Kalau dia mu'alaf gimana Us? Oke, itu lain cerita, persoalannya berbeda. Dia mu'alaf, baru masuk. Wajar kalau memang dia baru belajar alif bata, Iqra 1 naik ke Iqra 2, Iqra 6 nanti, kemudian lanjut Al-Quran. Wajar, karena dia juga baru mengenal Islam. Tapi kalau udah dari lahir agamanya Islam, masa 20 tahun gak bisa baca Al-Quran? Amat sangat disayangkan, waktunya terbuang sia-sia. Kaum muslimin dimanapun berada, kita kembali ke bahasan kita. Jadi mayoritas manusia itu kadangkala melihat dari cantiknya, dari hartanya, dari jabatannya. Tidak salah ketika seseorang memandang itu, karena memiliki seorang istri yang cantik itu pun juga dapat menambah semangat kita untuk menjalani hari-hari bersamanya. Nyaman kan? Ketika seorang laki-laki bangun, di sebelahnya adalah seorang bidadari yang cantik jelita. Dan pun juga sama ketika seorang wanita terbangun dari tidurnya, yang di sebelahnya adalah pangeran yang tampan rupawan wajahnya. Itu nyaman juga, indah juga. Tapi stressing point dari baginda Nabi SAW belum dulu mengarah kepada yang tadi kita sebutkan. Cantik, keturunan baik, sama hartanya banyak. Belum dulu ke arah sana. Melainkan baginda langsung mengingatkan kita, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kamu fokus kejar agamanya. Fokus perhatikan kualitas agamanya. Fokus perhatikan bagaimana cara ia beribadah menghadap kepada Robnya. Tentang agamanya, ibadahnya termasuk di dalam rangkaian agamanya yang disebutkan ini. Gimana puasa Ramadannya? Jangan-jangan siang-siang bolong gak ada uzur syar'i, dia harusnya berpuasa tapi dia berbuka.
Jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu. Dipantau semuanya. Agamanya nih paling penting banget. Dan ini pondasi yang sangat harus diperhatikan bagi teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan. Lihat agamanya. Perempuan melihat agama laki-laki dan laki-laki pun juga melihat kepada agama sang perempuan. Karena bahasan kita adalah kriteria perempuan yang pantas dijadikan istri dalam Islam, maka antara lain seorang laki-laki harus menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih calon pasangan hidup. Agamanya harus jadi prioritas. Dia menjalankan agama, menjalankan syariat, tergambar dari cara ia berpakaian, tergambar dari bagaimana dia bertutur kata, tergambar dari bagaimana ia membuat status-status di sosial media. Bukan status-status yang kontroversial. Tidak pula gibah, tidak pula suka menggunjing, tidak pula hal-hal yang cenderung kepada negatif, enggak. Hindari semuanya. Agama. Kalau kita dapat pegang satu hal ini, agamanya, kabar gembira dari Nabi. Fadfar bidzatiddin, taribat yadak. Niscaya hidup kita gak bakalan capek. Niscaya rumah tangga kita indah luar biasa. Karena dibangun atas dasar pondasi yang baik, yang kuat, yang kokoh. Dibangun dengan pondasi agama yang luar biasa. Salah satunya karena kita memiliki istri yang baik agamanya. Maka buat para laki-laki yang belum menikah, sebelum Anda memastikan seorang wanita untuk Anda jadikan pasangan hidup Anda, pastikan terlebih dahulu agama wanita yang hendak Anda nikahi itu baik. Ia menjaga sholat. Ia baik dalam hubungannya kepada Rabb-nya. Dan ia juga baik hubungannya kepada sesamanya. Hablum minallahnya baik. Hablum minannasnya juga baik. Karena cerminan orang-orang yang hubungan sama Allah baik, biasanya tergambar juga hubungan sesama manusianya juga baik. Dengan izin Allah SWT. Adapun kecantikan, adapun keturunan, adapun banyaknya harta, itu bonus. Itu bonus. Tapi fokus kita adalah kepada agama sang wanita tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan teman-teman untuk segera menikah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.